Terus yang selanjutnya ada dua orang bodoh tadi. Ada orang bodoh yang dia tidak tahu bahwa dia itu bodoh, ya kan? Yang kedua, Iya, orang bodoh yang dia tahu bahwa dia itu bodoh. Nah, terkait iya, dua orang tadi itu, bagaimana menyikapinya? Kalau orang iya. bodoh mengetahui bahwa dia itu bodoh, ini gampang ngajarin kan? Dia mau belajar. Nah, yang kedua ini yang dia bodoh tapi tidak tahu bahwa dia ini bodoh, ini sulit kan? Itu bagaimana menyikapi dari eh, tadi yang sikap yang kedua tadi? Gitu. Terima kasih Pak Kiai. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainul. Ya, saya jawabnya agak apa namanya melebar dulu. Ada satu ungkapan yang mirip dengan hikmah ini itu. An-nasu arba'ah alimun ya'lam annahu alim wa alimun la ya'lam annahu alim wa jahilun ya'lam annahu jahil wa jahilun la ya'lam annahu jahil. Manusia itu ada empat macam. Yang tahu, yang pertama adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu dan tapi dia tahu bahwa dia tahu. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu sekaligus nggak tahu juga bahwa dirinya tidak tahu. Kalau kita lihat contohnya, orang yang pertama itu tahu dan dia tahu, misalnya kayak alumni akidah filsafat atau alumni ilmu hadis, ilmu Al-Quran, wa tafsir, dia tahu dia punya banyak ilmu tentang akidah Islam, lantas dia jadi konten kreator, bikin podcast, bikin konten YouTube dengan kesadaran akan kompetensinya, dan dia juga sekaligus hati-hati tidak gegabah pakai rujukan yang baik, terbuka pada koreksi. Itu yang jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa ia tahu. Ini misalnya orang yang nggak belajar ilmu bimbingan dan konseling, tapi misalnya dia enak dijadiin tempat curhat, nggak ada temen yang cerita nggak buang wajah gitu. Kalau gitu kan nggak enak kita cerita. Kemudian kalau kita cerita ke dia, dijamin rahasianya terjaga, nggak kayak ember bocor. Itu dia sudah mengerjakan hal-hal misalnya yang secara ilmiah diajarkan di jurusan bimbingan dan konseling. Dia nggak tahu teori-teorinya, tapi dia sudah mengerjakannya. Atau ya misalnya orang yang memberikan nasihat kepada orang yang sedang gelisah tanpa tahu bagaimana ilmu tasawuf tentang amar ma'ruf nahi munkar atau tarbiyah ruhiyah. Ini jenis orang yang kedua. Nah, yang disinggung oleh Pak Dr. Zainul tadi adalah orang yang jenis ketiga dan terutama yang keempat. Orang yang jenis ketiga itu orang yang nggak tahu, tapi dia tahu bahwa dia nggak tahu. Orang yang ini mah bakal gampang karena dia bakal semangat belajar gitu. Misalnya, oh saya bakal pergi umroh seumur hidup nih, sampai sekarang belum pernah belajar manasik. Jadi saya nggak tahu, dia tahu bahwa dirinya nggak tahu tentang manasik, maka dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang berat itu orang yang jenis keempat, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Misalnya kalau di masyarakat itu ada ungkapan kayak baru belajar satu jurus itu udah petantang petenteng ke sono sini kayak jagoan. Dia belum tahu bahwa di luar sana ada banyak pendekar gitu. Kita yang ngelihatnya itu khawatir gitu kan, begitu dia sombong dia bakal ketemu sama ya misalnya ya preman yang ilmu bela dirinya tinggi, atau orang biasa yang ternyata juga sakti gitu kan, sehingga dia bakal kebentur gitu.
Atau misalnya contoh lain secara akademis, misalnya orang yang sudah tahu ada banyak mazhab fikih, mazhab akidah, ya, lantas karena dia konten kreator, dia ingin kontennya viral, dia bikinlah yang bombastis gitu ya, menjelek-jelekan mazhab yang lain yang bukan mazhabnya. Itu yang kita sebut sebagai jahil murakkab, kebodohan yang sombong atau kebodohan yang toksik gitu. Orang yang nggak tahu tapi pura-pura tahu. Itu yang disebut tadi di dalam hikmah ini tuh. Mataroka minal jahli syai'an itu orang yang jenis yang keempat ini, Pak Dokter. Orang yang nggak lagi menyisakan kebodohan. Ada kebodohan dari A sampai Z, udah dia ambil semua. Di teks yang kita baca bahwa seorang arif itu harus menerima kemajemukan orang yang dia hadapi. Ya kalau tadi saya misalnya sebagai dosen, Bapak juga di kampus, itu yang orang-orang mahasiswa yang kita temui beda-beda gitu ya. Saya belajar dari merenungi sifat Nabi itu, bahwa Nabi bisa ya selalu berwajah cerah, berkata-kata sopan, bahkan kepada orang yang memusuhi, mencelakai, bahkan hendak membunuh beliau. Begitu. Ya bulan Rajab ini kan didahului misalnya selain kematian Khadijah dan Abu Thalib, itu Nabi sudah mencoba ke Taif buat hijrah sebagai tempat yang dipilih sebelum memilih Madinah. Di Taif kan dilempari batu sehingga malaikat Jibril pun berkata, Nabi Muhammad, kalau kamu izinkan, saya sudah dapat izin untuk melemparkan gunung-gunung di sekitar Taif ini sehingga para penduduk Taif semuanya binasa. Selain Rasul nggak marah, selain Rasul nggak apalagi membalas kekasaran baik secara verbal ataupun perbuatan, itu kita tahu di situ ada doa Nabi Muhammad, jangan Jibril, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan dari sulbi mereka akan terlahir keturunan-keturunan yang bisa beriman kepadaku. Mungkin ini teknik yang keduanya, yaitu setelah menerima kita mendoakan kebaikan. Kalau ada teori stimulus dan respon, itu setiap ada stimulus kemudian kita merespon dalam satu agak ini, kalau ada air hani itu kita menjeda, menahan, nggak langsung memberikan respon. Di antaranya kalau yang paling parah itu disuruh berwudu ya, karena tersentuh dengan air itu akan mendinginkan sehingga emosi seperti api yang membakar jiwa itu juga bisa marah. Tapi bersikap keras juga boleh, karena Nabi Muhammad pernah memarahi para sahabat yang karena terpantik oleh syair-syair jahiliyah, syair-syair sebelum Islam maksudnya, ya sahabat dari kalangan Aus dan Khazraj diprovokasi oleh Yahudi, lantas mau kembali berperang seperti masa mereka masih Aus dan Khazraj belum mendapatkan hidayah Islam. Nabi marahi mereka, janganlah kalian kembali kepada kebodohan kalian. Itu udah kata-kata yang keras. Jadi mungkin ya kita menerima, mendoakan, kemudian juga lantas memberikan treatment yang bertahap gitu, memberikan treatment yang porsinya tidak langsung membawa mereka kepada standar diri kita.
Mungkin seperti itu Pak Dokter.